Selamat pagi kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kiki Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini 1 Oktober 2021. Jumpa lagi kita kawan global dalam program Bincang Global yang kali ini akan membahas mengenai kepastian identitas kependudukan bagi penduduk pekerja migran Indonesia atau PMI, atau kalau yang dulu lebih kita kenal dengan TKI. Kali ini kawan global, seperti biasa kami sudah bersama dengan Bapak Lalu Muhammad Tesa MSI dari Dinas DPMPD Dukcapil NTB. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nih, Mbak. Sehat ya? Iya. Ini pertemuan ke-6 ya, Mi ya? Iya, betul sekali. Pertemuan ke-6, kali ini topik kita mengenai PMI, Pekerja Migran Indonesia, tapi mengenai kepastian identitasnya. Iya. Ini latar belakangnya seperti apa sih, Mi? Kenapa memilih pekerja migran Indonesia ini, Mi? Iya, jadi sebagai gambaran ya, pada bulan Mei 2021 kemarin kita membaca atau mendengar berita bahwa ada 13.000 pekerja migran Indonesia asal NTB itu pulang kampung karena pekerjaannya terdampak pandemi COVID. Betul. Nah, ini sebagai gambaran bahwa banyak saudara kita yang bekerja sebagai pahlawan devisa bagi Indonesia itu, dan jumlahnya tidak main-main ya, mungkin ribuan gitu. Kemudian jumlah devisa yang masuk ke NTB itu juga mencapai 144 miliar rupiah lebih menurut berita di salah satu situs gitu. Nah, tentunya banyak permasalahan yang timbul, terutama dalam hal kepastian identitas kependudukan. Oke. Ada juga misalkan permasalahan hukum yang terjadi atau permasalahan kewarganegaraan yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Gitu. Itulah mengapa kami mencoba mengangkat tema ini begitu. Oke. Nah, seperti yang kita tahu kan, kadangkala nih ya, seringkali kita temukan, banyak yang kita temukan mereka tinggal di sana menjadi pekerja migran Indonesia itu bahkan sampai berpuluh-puluh tahun ya, Mi ya. Ya, betul sekali. Nah, permasalahan apa sih, Mi, yang sering ditemukan ini, Mi? Ya, kami sering menemukan permasalahan di fakta di lapangan, bahwa seperti yang tadi Mbak sampaikan bahwa ada yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di luar negeri, di negeri orang. Terus karena dulu kami sistem kependudukan secara nasional itu mulai tertata rapi itu sejak tahun 2011 gitu. Jadi bisa saja orang-orang tersebut terlewat atau tidak tercatat dalam sistem kependudukan Indonesia. Karena tidak ikut perekaman ya, Mi ya. Betul sekali, karena tidak ikut perekaman. Kemudian yang timbul adalah ketika orang tersebut dideportasi gitu. Ketika dia dideportasi, tidak diakui keberadaannya oleh sistem gitu. Jadi tidak diakui kewarganegaraannya begitu. Kemudian masalah lain juga adalah status anak. Misalkan pekerja tersebut sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di sana, menikah atau berkeluarga. Nah, terus status anaknya itu bagaimana? Apakah dia warga negara Indonesia atau tidak gitu? Warga negara luar gitu ya. Iya, jadi di Indonesia tidak ditemukan secara sistem, kemudian di luar sana juga ingin memulangkan ke negara asalnya begitu. Permasalahan-permasalahan itu yang sering kami jumpai gitu. Jadi penduduk yang disebut stateless itu atau penduduk yang tidak memiliki kewarganegaraan itu bisa menjadi problem ya, karena bagi negara asal dia harus dibuktikan dulu status kewarganegaraannya. Kemudian bagi negara tujuan juga akan menciptakan persaingan tenaga kerja yang tidak sehat di negara di negara luar tersebut gitu. Kemudian bagi orang itu sendiri ya, hak-hak dasarnya itu akan tercabut. Dia tidak bisa menikmati fasilitas pendidikan atau kesehatan di negara sana karena status kewarganegaraannya tidak diakui. Tidak jelas begitu.
Mungkin itu sih gambaran awalnya lah gitu. Wah, kalau seperti itu banyak ruginya dong Mi ya? Iya, karena ya seperti kita ketahui negara itu kan wajib untuk melindungi hak-hak kewarganegaraan dari penduduknya gitu. Cuma ketika dia tidak tercatat dalam sistem gitu, kita juga jadi bingung gitu, bagaimana status kewarganegaraannya. Nah, itulah yang akan kita coba untuk membahasnya kali ini begitu, Mbak. Oke, kenapa bisa terjadi hal seperti itu nih Mi? Iya, itu kan terjadi karena Indonesia itu dalam menentukan status kewarganegaraan itu menetapkan asas ius sanguinis atau azas keturunan. Dalam menetapkan kewarganegaraannya itu menurut keturunan atau pertalian darah. Artinya kewarganegaraan anak itu tergantung pada orang tuanya, meskipun anak tersebut lahir di negara lain atau bukan berkewarganegaraan orang tuanya. Selain itu, Indonesia juga mengadopsi asas ius soli atau asas tempat kelahiran secara terbatas. Menetapkan kewarganegaraan itu menurut tempat kelahirannya. Misalkan anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir itu tidak jelas status kewarganegaraan ayah atau ibunya. Kemudian anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Kemudian ada juga anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian orang tuanya tersebut meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, gitu. Kemudian berdasarkan undang-undang kewarganegaraannya, warga yang berdasarkan asas keturunan ini yang berdasarkan pertalian darah tadi ya, secara otomatis dia akan diberikan NIK melalui dokumen akta kelahiran. Jadi muncul anggapan kalau Dukcapil yang memberikan kewarganegaraan, padahal belum tentu. Yang kami lakukan itu, kami hanya bertugas melakukan pengadministrasian kependudukannya, bukan secara otomatis memberikan kewarganegaraannya. Tentu saja mungkin orang-orang dengan asas pertalian darah tersebut memang secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Misalkan anak saya, karena orang tuanya adalah WNI, dia langsung secara otomatis mendapatkan akta kelahiran dan diakui sebagai penduduk Indonesia, itu secara otomatis. Tetapi untuk orang-orang yang tidak jelas kewarganegaraannya, seperti yang tadi asas ius soli, jadi itu yang bertugas untuk menentukan kewarganegaraannya tentu saja pengadilan. Kemudian melalui keputusan pengadilan itu kami di Dukcapil akan mengadministrasikan apakah ia sebagai penduduk warga negara Indonesia, penduduk atau penduduk asing begitu. Oh, baik. Nah, Mi, dari 13.000 pekerja migran Indonesia itu apakah semuanya sudah jelas statusnya atau banyak kejadian yang bahkan tidak jelas statusnya nih, Mi? Iya, banyak kejadian yang kami temukan di lapangan ya, seperti tadi sebagai contoh kasus beberapa waktu lalu kami menemukan kasus pemalsuan identitas atau peminjaman identitas gitu. Sebagai contoh ini katakanlah ada ama A, dia ingin berangkat ke luar negeri, ke Malaysia gitu, untuk bekerja di sana. Mungkin karena suatu sebab atau ingin cepat, dia meminjam identitas, katakanlah namanya ama B keluarganya, yang mukanya mirip gitu. Saudaranya mungkin ya. Mungkin. Nah, kemudian mungkin karena sistem atau ini paspornya tercatatkan ama B gitu, dan dia sudah berangkat ke luar negeri gitu. Nah, ketika dia sudah di sana, si ama B ini kemudian ingin beberapa tahun kemudian ingin umroh atau naik haji gitu. Ketika dia mengajukan, ternyata tidak bisa gitu karena identitas ama B ini sudah dinyatakan di luar negeri gitu, melalui database-nya imigrasi gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sering kami temui, adanya kasus peminjaman identitas, pemalsuan identitas begitu. Dan yang sangat ini sekali perlu dicermati adalah sekarang itu database dari imigrasi maupun database dari kependudukan di kami di Dukcapil itu sudah terintegrasi gitu. Artinya sudah connect gitu. Ketika nanti petugas imigrasi ingin membuat paspor katakanlah untuk ama B, dia langsung muncul NIK-nya, kemudian langsung muncul identitas biometriknya gitu. Jadi
kami sarankan kepada orang-orang yang ingin bekerja di luar negeri atau ingin berangkat itu, janganlah meminjam identitas orang gitu, karena akan menimbulkan permasalahan di kedepannya begitu. Di kasus yang seperti itu penyelesaiannya seperti apa nih? Nah, yang seperti itu terus terang kami di Dukcapil tidak bisa berbuat banyak ya, karena itu adalah keputusan atau sudah berkaitan dengan ranahnya paspor, ranahnya imigrasi gitu, karena database-nya itu kan dia sudah terdata bahwa si Amak B ini sudah berangkat menggunakan keluar negeri. paspor, keluar negeri gitu. Jadinya sementara di Dukcapil yang kami kelola itu kan adalah nomor induk kependudukan gitu, nomor induk kependudukan dan data-data lainnya seperti data sidik jari, data retina mata yang digunakan oleh imigrasi. Nah, kasus-kasus seperti itulah yang secara ini kami tidak bisa menyelesaikan gitu. Banyak memang contoh warga yang bertanya bagaimana keadaan seperti ini, apakah bisa dilakukan pemutihan terhadap nomor induk kependudukan dari katakanlah si Amak B ini. Ya, kami sampaikan bahwa nomor induk kependudukan itu adalah satu nomor tunggal. Tidak ada nomor induk kependudukan bagi seseorang yang sifatnya ganda gitu, dan itu dibawa sampai mati gitu. Jadinya kasus peminjaman identitas itu ya pasti nanti akan menimbulkan masalah, dan secara dari kami sendiri tidak bisa menyelesaikannya karena memang itu kan ranahnya sudah ranah imigrasi, ranah paspor lah gitu. Ya ditanggung sendiri lah gitu. Gitu. Memang disarankan seharusnya memakai identitas asli ya. Identitas asli gitu. Oke. Tapi mungkin identitasnya nggak ada nih. Nah, itu kalau identitasnya tidak ada ya tinggal datang ke Dukcapil untuk membuat identitas begitu. Oke, baik. Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok, kawan global, jangan kemana-mana, tetap di 96,7 Radio Global FM Lombok dalam program Bincang Global.